Salam, selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Jumat tanggal 16 Desember 2022. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab 2 Timotius pasal yang kedua ayat 9. Demikian firman Tuhan. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Dalam bahasa Batak dikatakan, alani ido ahu manaon naporsu, pola tarate songon siula hajahaton. Alai dang tarate anggo hatani debata. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus tahu benar untuk melakukan tugas pelayanan, yaitu untuk memberitakan Injil, bukanlah hal yang mudah. Orang yang melakukan pelayanan untuk memberitakan Injil akan menghadapi banyak tantangan. Timotius dipanggil untuk melakukan pelayanan untuk memberitakan Injil di jemaat Efesus pada waktu itu. Rasul Paulus memberikan nasihat, memberi motivasi, memberikan dorongan agar Timotius mempersiapkan diri untuk menghadapi segala sesuatunya yang akan terjadi. Rasul Paulus berkata, "Hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus." Orang yang terpanggil untuk memberitakan Injil harus kuat dan tangguh dan setia mengikut Kristus. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, nats ini akan menunjukkan kepada kita penderitaan yang akan dialami orang-orang yang percaya dalam pemberitaan Injil. Rasul Paulus sangat gigih untuk memberitakan Injil sehingga Injil dengan cepat menyebar ke daerah-daerah, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan menerima Injil dalam hidupnya. Percepatan penyebaran Injil, banyak orang-orang yang tidak menginginkannya. Terlebih orang-orang yang anti dengan Kristus. Akhirnya Rasul Paulus yang ditangkap dan dipenjarakan. Rasul Paulus dibelenggu dan dipenjarakan seperti seorang penjahat. Dengan tujuan agar pemberitaan Injil berhenti. Coba kita ingat peribahasa yang mengatakan,
semakin dibabat, semakin merambat. Kekaisaran Romawi berpendapat kalau Rasul Paulus dibelenggu dan dipenjarakan, maka pemberitaan Injil itu akan berhenti. Prinsip itu salah. Rasul Paulus dibelenggu dan dipenjarakan, namun pemberitaan Injil jalan terus. Firman Tuhan tidak dapat dibelenggu dan dipenjarakan. Firman Tuhan semakin menyebar, semakin merambat ke sana kemari. Penderitaan yang dialami Rasul Paulus tidak membuatnya putus asa. Penderitaan itu tidak menjadi penghalang untuk memberitakan Injil. Dari penjara, Rasul Paulus juga melakukan pemberitaan firman Tuhan. Memberitakan Injil lewat surat-suratnya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, dunia ini, dunia sekitar kita akan memberi berbagai cobaan agar hidup kita mengalami berbagai penderitaan. Bagaimana sikap kita tentang hal ini? Apakah kita harus putus asa kalau kita mengalami penderitaan itu? Ingatlah, Yesus Kristus yang menderita dan disalibkan. Dia tidak putus asa. Di balik penderitaannya tumbuh sukacita. Ingat Rasul Paulus yang menderita, dibelenggu dan dipenjara. Dia tidak putus asa. Didorong iman yang teguh kepada Yesus Kristus, dia tidak menghiraukan penderitaan itu. Dia dengan semangat untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu, orang-orang Kristen terpanggil untuk menjadi orang-orang yang kuat untuk menghadapi segala cobaan dalam hidupnya. Kekuatan kita bersumber dari Yesus yang kita imani. Apabila kita menerima tugas yang kita anggap berat dan sulit, percayalah, kita akan mendapat kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan menyertai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengar pada saat ini. Tuhan tahu bahwa kami tidak terlepas dari berbagai persoalan yang dapat membuat hidup kami menderita. Kuatkan kami Tuhan, jangan biarkan kami putus asa. Dengan berbagai penderitaan itu mampukan kami untuk melakukan yang baik. Berkati seluruh jemaat-Mu. Berkati orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke tangan-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam sehat, salam beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Salam.